Di sebuah hutan yang lebat dan penuh dengan suara alam, hiduplah seekor tupai bernama Tupi. Tupi ini bukan tupai biasa. Loh, dia punya bulu coklat keemasan yang berkilau saat terkena sinar matahari. Ekornya mengembang seperti kipas, dan yang paling istimewa, dia sangat pintar dan lincah. Tupi bisa melompat dari satu dahan ke dahan lain tanpa pernah jatuh. Dia juga tahu di mana menemukan kacang paling enak dan buah paling manis di seluruh hutan. Semua binatang di hutan sangat mengagumi Tupi. Tapi, Tupi punya satu sahabat yang sangat berbeda darinya. Namanya Bobo, seekor babi hutan. Nah, kalau Tupi itu pintar dan gesit, Bobo justru sebaliknya. Bobo ini baik hati, tapi, aduh, cerobohnya bukan main. Badannya besar dan kuat, tapi langkahnya seringkali tidak terarah. Dia sering menabrak pohon saat berjalan, atau tersandung akar yang jelas-jelas ada di depannya. Karena kecerobohannya, banyak binatang lain yang agak menjaga jarak dari Bobo. Tapi tidak dengan Tupi. Bagi Tupi, Bobo adalah sahabat terbaiknya. Suatu pagi yang cerah, Tupi sedang sibuk mengumpulkan kacang kenari untuk persediaan musim dingin. Dia melompat ke sana kemari dengan riang, memasukkan satu persatu kacang ke dalam lubang pohon tempat tinggalnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gaduh. Bruk, gedeubuka. Aduh, Tupi langsung kenal suara itu. Pasti Bobo. Tupi segera melompat ke dahan yang lebih rendah dan melihat sahabatnya itu. Benar saja, Bobo sedang terduduk di tanah, mengusap-usap kepalanya yang benjol. Rupanya, dia lagi-lagi menabrak pohon. Bobo, kamu tidak apa-apa? Tanya Tupi sambil melompat turun mendekat. Bobo meringis sambil tersenyum. Aku tidak apa-apa, Tupi, aku cuma lupa mengerem. Tupi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu ini ada-ada saja, kenapa kamu lari terburu-buru begitu? Bobo berdiri dan membersihkan daun-daun kering yang menempel di badannya. Aku mau mencarimu. Aku dengar dari Pak Kancil, ada ladang jagung manis di seberang sungai. Kita ke sana. Yuk, pasti enak, ajak Bobo dengan mata berbinar-binar. Tupi berpikir sejenak. Ladang jagung di seberang sungai memang terdengar menggiurkan. Tapi, untuk ke sana, mereka harus melewati jembatan goyang yang terbuat dari sebatang pohon tua. Tupi yang lincah tentu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan Bobo yang ceroboh? Ide bagus, Bo. Tapi kita harus hati-hati. Jembatan di sana kan sudah tua, kata Tupi mengingatkan. Tenang saja, aku akan berjalan pelan-pelan sekali, janji Bobo dengan penuh semangat. Akhirnya, Tupi pun setuju. Mereka berdua berjalan menuju sungai. Sesampainya di sana, Tupi dengan mudah melintasi jembatan pohon itu. Dia menunggu di seberang sambil memberi semangat pada Bobo. Bobo mulai melangkahkan kakinya dengan sangat hati-hati di atas jembatan. Satu langkah, dua langkah, aman. Tapi di langkah ketiga, Bobo tiba-tiba melihat seekor kupu-kupu cantik terbang di depannya. Dia lupa sedang ada di atas jembatan. Tanpa sadar, dia melompat untuk menangkap kupu-kupu itu. Dan, Bobo jatuh ke sungai. Tupi panik sekali. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, arusnya cukup deras. Bobo, kamu bisa berenang, teriak Tupi. Bobo berusaha menggapai-gapai di air. Aku tidak begitu pandai, Tupi, jawabnya sambil terbatuk-batuk. Tanpa pikir panjang, Tupi segera mencari akal. Dia melihat ada sulur tanaman rambat yang panjang dan kuat menggantung di pohon dekat sungai. Dengan cepat, Tupi memanjat pohon itu, menggigit ujung sulur hingga putus, lalu membawanya ke tepi sungai. Bobo, pegang ini, teriak Tupi sambil melemparkan ujung sulur ke arah Bobo. Bobo berhasil meraihnya. Tupi kemudian mengikat ujung sulur yang lain ke batang pohon yang kokoh. Sekarang, tarik dirimu pelan-pelan ke tepi, perintah Tupi. Dengan sekuat tenaga, dibantu oleh Tupi yang juga menarik dari darat, Bobo akhirnya berhasil sampai ke tepi sungai. Nafasnya terengah-engah, dan seluruh badannya basah kuyup. Tupi langsung menghampirinya. Kamu membuatku khawatir, Bo. Bobo menatap Tupi dengan rasa bersalah. Maafkan aku, Tupi, aku lagi-lagi merepotkanmu. Gara-gara aku, kita jadi gagal makan jagung. Tupi menepuk pundak sahabatnya. Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting kamu selamat. Jagung bisa kita cari lain kali. Sekarang, ayo kita cari tempat untuk mengeringkan badanmu. Tupi kemudian memimpin Bobo ke sebuah tempat yang terkena sinar matahari.
Sambil menunggu bulu Bobo kering, Tupi memberinya beberapa kacang kenari yang tadi sempat ia bawa. Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Pernah suatu hari, Bobo mencoba membantu Tupi memetik buah beri di semak-semak yang tinggi. Karena terlalu bersemangat, Bobo malah menghancurkan seluruh semak beri itu, dan buahnya jadi kotor semua. Tupi tidak marah, dia hanya tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, Bo, setidaknya kita jadi tahu kalau kamu itu lebih kuat dari semak beri." Mereka berdua lalu membersihkan buah beri yang masih bisa diselamatkan bersama-sama. Ada lagi cerita saat mereka bermain petak umpet. Bobo yang badannya besar tentu kesulitan mencari tempat sembunyi. Dia mencoba bersembunyi di balik sebuah batu besar, tapi ekornya masih kelihatan. Tupi pura-pura tidak melihat dan terus mencari ke tempat lain, agar sahabatnya itu merasa senang karena tidak langsung ditemukan. Bagi Tupi, kebahagiaan Bobo adalah hal yang penting. Dia tahu Bobo sering merasa sedih karena kecerobohannya, jadi Tupi selalu berusaha membuatnya merasa lebih baik. Meskipun Bobo sering membuat repot, dia juga punya kelebihan. Hatinya sangat tulus dan dia sangat setia kawan. Suatu ketika, saat Tupi sedang tertidur pulas di sarangnya, seekor ular licik mencoba menyelinap naik ke pohon. Ular itu ingin memangsa Tupi. Kebetulan, Bobo sedang lewat di bawah pohon itu. Dia melihat bayangan ular yang merayap naik. Tanpa rasa takut, Bobo langsung berlari dan menabrakkan dirinya ke pohon itu dengan sekuat tenaga. Dewa AEE. Pohon itu bergetar hebat. Ular yang kaget langsung kehilangan pegangan dan jatuh ke tanah. Melihat Bobo yang mendengus marah, ular itu ketakutan dan langsung kabur terbirit-birit. Getaran pohon itu juga membangunkan Tupi. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari sarang. "Ada apa, Bobo? Kenapa kamu menabrak pohonku?" tanyanya dengan heran. Bobo menunjuk ke arah semak-semak tempat ular tadi menghilang. Tadi ada ular mau naik. Aku mengusirnya." Tupi terdiam. Dia sadar sahabatnya yang ceroboh ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Kalau saja Bobo tidak kebetulan lewat dan bertindak nekat seperti tadi, entah apa yang akan terjadi padanya. Tupi melompat turun dan memeluk sahabatnya itu erat-erat. "Terima kasih, Bobo. Terima kasih banyak. Kamu sudah menyelamatkanku," kata Tupi dengan tulus. Bobo tampak bingung tapi juga senang. "Sama-sama, Tupi. Kamu kan sahabatku. Tentu saja aku akan melindungimu." Sejak hari itu, persahabatan mereka semakin erat. Binatang-binatang lain yang tadinya sering menertawakan Bobo, mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka sadar, di balik kecerobohannya, Bobo punya hati yang pemberani dan setia. Tupi dan Bobo pun menjadi contoh di hutan itu. Mereka menunjukkan bahwa persahabatan sejati tidak memandang perbedaan. Tidak peduli sepintar atau seceroboh apa teman kita, yang terpenting adalah hati yang tulus dan kesediaan untuk selalu ada satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Kisah Tupi si tupai yang pintar dan Bobo si babi hutan yang ceroboh mengajarkan kita satu hal penting, bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seorang sahabat sejati adalah dia yang bisa menerima kekurangan kita, membantu kita saat kita kesulitan, dan ikut bahagia saat kita senang. Seperti Tupi yang sabar menghadapi kecerobohan Bobo, dan seperti Bobo yang berani melindungi Tupi dari bahaya. Persahabatan mereka adalah bukti bahwa cinta dan kesetiaan bisa mengatasi segala perbedaan. Nah, itu dia cerita tentang Tupi dan Bobo. Semoga kalian suka ya dengan ceritanya. Jangan lupa, hargai teman-teman kalian apa adanya, karena teman sejati itu harta yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.